Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah, dan ini adalah kajian perdana setelah kita libur di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Maka insyaallah ta'ala pada kajian kita di bulan Dzulqa'dah ini kita mulai mengkaji bab yang berkaitan dengan pembahasan al-udhiyah, hewan kurban. Di sini ada buku yang akan kita kaji, judulnya Talkhis Ahkamil Adhahi. Talkhis Ahkamil Adhahi, ringkasan atau kesimpulan tentang hukum-hukum hewan kurban fi dhaw'il kitabi wa sunnah wa fahmi ulama'il ummah, sesuai dengan ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman ulama umat ini. Buku ini ditulis atau disusun oleh Abu Anwar Ra'id Ibnu Mutahhir Ibni Syaraf As-Siddiq hafizahullah ta'ala. Buku ini kalau tebalnya lebih kurang 30 halaman, namun inti dari buku ini adalah masuk pada halaman ke-5. Maka insyaallah ta'ala bisa kita selesaikan dengan kajian kita sepekan sekali ini. Fa insyaallah ta'ala sebelum Idul Adha kita sudah bisa menyelesaikan buku ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan dari penulis buku, Muqaddimatul Muallif. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin al-qail fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, waliyus salihin, al-qail. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, meliputi rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Adapun rahmat di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul mubin. Yang demikian itulah al-fawzul mubin, merupakan keberuntungan yang sangat nyata, sangat jelas, sangat gamblang. Jadi orang yang beruntung itu adalah tatkala dia dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga?
diselamatkan dari neraka, yaitu tatkala mau beriman dan beramal saleh. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Serta salat dan salam tercurahkan kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rahmat untuk umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Dialah yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam urusan agama ini. Serta salawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarga dan para sahabatnya ajma'in. Amma ba'du, kata penulis ini, adapun setelah itu, lamma dha'ufatil himma inda katsirin minal muslimin an qiraati kutubil fiqhil mutawwalah. Tatkala dha'ufatil himmah, cita-cita, keinginan, himmah itu, tatkala himmah, keinginan, cita-cita telah lemah pada kebanyakan kaum muslimin an qiraati kutubil fiqhil mutawwalah, dari membaca kitab-kitab fikih yang besar, mutawwalah, yang panjang berjilid-jilid. Ini juga dan nyata yang dialami di zaman sekarang, baik orang awam ataupun bahkan sekelas para penuntut ilmu yang belajar di pondok pesantren, bahkan pada sekelas orang yang sudah diustadkan, kadang sungkan untuk baca buku-buku yang tebal berjilid-jilid. Minat baca sekarang ini sudah mulai berkurang, terlebih lagi semenjak ada Android. Orang awam itu nomor satu. Santri juga kalau kelihat HP itu seakan-akan melihat benda ajaib. Itu kalau santri, ya enggak? Nah, tersibukkan, jarang dari membaca buku-buku yang panjang, lebar, besar, isinya berjilid-jilid. Wahatal mukhtasar, dan sampai-sampai mukhtasar juga, mukhtasar buku-buku ringkas. Ini juga kajian-kajian, jangankan kajian buku besar, kajian buku tipis pun kadang sudah jarang. Dha'ufatil himmah, cita-cita, keinginan itu sudah lemah, pengennya kajian tematik ya. Allati fiha syai'un minat tawassu', yang mana buku-buku kecil ini padanya terdapat sedikit agak meluas pembahasannya, itu pun tidak mau dibaca. Fayusabbibu lahum dzalikal wuqu'a fi akhta'in katsiratin fi ibadatihim, sehingga hal tersebutlah menyebabkan mereka terjatuh pada banyak kesalahan dalam peribadatan. Apa sebabnya? Karena malas baca. Istilah orang Jawa tuh malas membaca ya. Baca tuh males ya. Ya ini kalau bahasa kita dulu apa? Zaman-zaman sekolah dulu, rajin membaca
pangkal pandai. Ya Gus, rajin membaca, pangkal pandai. Sebenarnya intinya dengan banyak membaca. Kadang berapa banyak orang yang punya ilmu yang luas itu setelah dia belajar, setelah dia sekolah, didapatkan dari membaca. Sekelas profesor pun begitu. Hasil banyak membaca. Kata penulis buku ini, dikarenakan cita-cita, keinginan pada kebanyakan umat manusia sudah melemah untuk membaca buku, wahibbu an aktuba mulakhasan fi ahkamil adahi. Wahibbu, aku ingin, aku suka untuk menulis suatu mulakhas, ringkasan fi ahkamil adahi, tentang hukum-hukum hewan kurban. Yakunu qaribal manal, yang buku ringkasan ini tadi bisa mendekatkan harapan, mendekatkan tujuan, atau sebagai acuan gitu loh. Walaupun tidak mewakili buku-buku yang besar, namun minimal mendekatkan pemahaman lah. Wa qad haristu alla yakuna fi ikhlalun, dan aku sangat semangat agar dalam buku ringkas ini tadi tidak ada padanya ikhlal, kekurangan lagi. Jadi walaupun ringkas, penulis buku ini berupaya menjadikan ringkas padat. Wallaha as'alu ayyanfa'a bihi katibahu wa qari'ahu fid darain innahu jawadun karim. Hanya kepada Allah aku memohon agar dia, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan dengan buku ini kepada penulisnya, kepada pembacanya di dunia dan di akhirat. Innahu jawadun karim. Sekarang kita masuk pada inti buku ini. Disebutkan pada halaman ke-6, ta'riful udhiyah. Definisi udhiyah. Udhiyah itu artinya hewan kurban. Al-udhiyah lughatan, udhiyah secara bahasa, bidhammil hamzi wa yajuzu kasruha. Udhiyah dengan mendhammah hamzah, dan boleh juga dikasroh, idhiyah. Boleh bacanya udhiyah, boleh juga idhiyah. Wa yajuzu hadful hamzah, boleh dibuang hamzanya. Wa fathud dhad, namun dhodnya di fathah. Bacanya gimana? Dhahiyah. Difahami? Dhahiyah. Jadi boleh udhiyah, boleh idhiyah, boleh dhahiyah. Ka'annaha, nampaknya lafaz ini, lafaz udhiyah atau dhahiyah, ishtaqat min ismil waqti, berasal dari pecahan nama suatu waktu. Alladzi syuri'a zabhuha fihi, yaitu waktu yang disyariatkan padanya dilakukan penyembelihan. Kira-kira hewan kurban ini kapan waktu disyariatkannya? Duha kan, pagi kan? Nah, makanya disebut dhahiyah atau udhiyah atau idhiyah tadi. Wa biha summiyal yaumu yaumal adha, oleh karena itulah hari tersebut disebut dengan yaumul adha, Idul Adha. Difahami?
Lihat keterangan ini dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-udhiyah syar'an, definisi hewan kurban secara syar'i. Kalau tadi kan secara bahasa. Adapun secara syar'i, definisinya adalah ma yuzakka, hewan yang disembeli taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, fi yaumin nahri wa ayyamit tasyriq bisyaraiti makhsusatin. Udhiyah secara syar'i, hewan yang disembeli dalam rangka taqarrub kepada Allah di hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ayyami tasyrik, dan pada hari-hari tasyrik. Bisyaraiti makhsusatin, dengan syarat-syarat yang telah dikhususkan pada hewan tersebut. Ada ketentuannya. Tidak setiap hewan bisa dijadikan korban. Bisa lihat keterangan ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan juga Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian masyru'iyatul udhiyah, disyariatkannya udhiyah, hewan korban atau berkorban. Apa dalil yang menunjukkan disyariatkannya hewan korban? Al-aslu fi masyru'iyatiha al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Asal dalil akan disyariatkannya berkorban atau hewan korban ini tadi Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan umat. Fa'amma minal kitab, adapun dalil dari Alkitab, maksud Alkitab di sini Al-Quran. Faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau sholat dan menyembelih untuk Rabbmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du ahli tafsir, berkata sebagian ahli tafsir. Ini menurut pendapat sebagian ahli tafsir. Beliau mengatakan al-muradu bihi al-udhiyah ba'da salatil id, yang dimaksudkan dengan lafaz wanhar, menyembelihlah engkau, yaitu memotong hewan korban setelah sholat id. Ini datang dari sebagian ulama ahli tafsir. Wa amma minas sunnah, adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya berkorban, yaitu dari sunnah, dari hadis. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing. Amlahain, yang amlah itu kambing yang warnanya ada campuran hitam dan putih, ya. Jadi warnanya itu putih tapi ada hitam-hitam gitu loh. Di kaki nantinya, di bagian apa? Perutnya. Akronain, bertanduk. Zabahahuma biyadihi, Rasul menyembelihnya dengan tangan beliau langsung. Itu afdol kalau bisa, mas. Silahkan, monggo yang mau nyembelih sendiri. Tapi kalau tidak bisa, mendingan suruh orang lain,
Afdolnya seperti itu ya, sekali belajar sekalian ya, setahun sekali belajar. Tapi mungkin yang kelas-kelas kecil, kambing, jangan yang kelasnya sapi, takutnya sapinya luka, uratnya belum putus, sapinya bangkit, nah itu resikonya besar. Wasamma wa kabbaroh, Rasul baca bismillah, menyebut nama Allah. Wa kabbaroh, dan beliau bertakbir. Ini yang kita praktekkan, bismillahi wallahu akbar, gitu kan? Wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Nah, Rasul meletakkan kaki beliau pada bagian leher, sisi pinggir, apa namanya, agak pundak lah ya mungkin ya, pundak kambing yang bagian belakang itu diinjak supaya agak mudah gitu loh. Jadi ketika kita misalkan ini badan kambing, ini kepalanya, ya kakinya Rasul diinjakkan di badan tadi untuk menekan supaya dia tidak gerak. Namun kalau kita kadang ya dibantu pegangan, ya ada yang megang tangan, ada yang kaki, ada yang kepala. Wa amal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Sungguh kaum muslimun telah sepakat akan disyariatkannya hewan kurban. Lihat kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jelas? Jadi berkurban disyariatkan. Dalilnya Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. Namun tidak ada hadis khusus, dalil khusus yang menunjukkan keutamaan hewan kurban. Difahami? Tidak ada hadis, dalil khusus yang sahih yang menunjukkan keutamaan, keistimewaan hewan kurban tadi. Difahami? Yang ada dalil-dalil umum perintah untuk berkorban lillahi ta'ala. Adapun kalau yang disebutkan sebagian masyarakat bahwasanya hewan korban itu nanti pada hari kiamat nanti akan jadi tunggangan, jadi kendaraan, begini dan begini, itu semua tidak ada yang sahih. Begitu juga dalil yang menyebutkan bahwasanya satu tetesan darah tadi bisa menggugurkan dosa dan yang lainnya juga tidak ada yang sahih. Sekarang masuk pada halaman ke-7, hukmul udhiyah, hukum berkorban, hukum hewan korban ini tadi. Apa hukumnya? Al-udhiyah sunnatun muakkadatun fi asahi qaulai al-ulama wa huwa mazhabul jumhur. Hewan korban atau berkorban hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama, dan itu adalah pendapatnya jumhur. Di sana ada pendapat lain yang menyatakan apa? Berkorban hukumnya wajib. Namun pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bagi siapa? Bagi yang mampu, yang lapang, punya kemampuan untuk membeli hewan korban atau peliharaan dia sendiri. Wastadallu ala adamil wujub bil ati. Mereka berdalil akan tentang tidak wajibnya korban ini tadi adalah berdalil dengan hadis berikut. Yang pertama hadis Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhalatil asyru." Rasul ngomong, kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, lebih kurang sebulan lagi. Wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang dari kalian, arada artinya ingin, ayyudhi ingin berkorban, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an,
Janganlah dia mengambil, mencabut, mencukur rambut dan kulit yang ada pada badan dia tadi sedikit pun. Faham maksudnya? Siapa yang ada niatan ingin berkorban, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka Rasul mengatakan jangan dia ngambil segala sesuatu yang ada di badan dia ini tadi. Kalau saya ingin berkorban, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, apa yang ada di badan saya ini tadi berupa rambut, kuku, kulit-kulit ini tadi jangan dikelupas-kelupas, jangan dipotong, jangan dicukur, jangan dicabut. Difahami? Ya. Itu adab dalam berkorban. Jadi 10 hari off, pemotongan kuku, pemotongan rambut dan yang lainnya. Faqauluhu, hadis ini sahih ya, rawahu Muslim, riwayat Muslim. Faqauluhu, maka sabda Rasul, wa arada ayyudhahi, dan dia ingin berkorban. Rasul ngomong, apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, dan ada yang ingin berkorban, ucapan Rasul dan dia ingin berkorban dalilun ala annal udhiyah laisat biwajibatin. Ini merupakan dalil bahwasannya hewan kurban, berkorban itu tidak wajib. Difahami? Li'annahu ja'alat tadhiyah mufawwadatan li'iradatihi. Dikarenakan Rasul menjadikan tadhiyah, penyembelihan hewan korban atau berkorban, diserahkan kepada keinginan seseorang tadi. Difahami? Rasul ngomong, siapa yang berjumpa dengan 10 pertama Dzulhijjah dan dia ingin korban, maka dia jangan begini-begini. Berarti apa? Rasul menyerahkan korban kepada keinginan. Kalau ingin korban maka ketentuan seperti ini. Kalau enggak, ya enggak ada ketentuan. Gitu loh gambarnya. Paham ya Mas ya? Mas Rafi, paham ya? Jelas? Karaman. Itu sisi pendalilan tadi. Contoh misalkan, saya mengatakan, siapa yang ingin sholat di Masjid Al-Ikhlas, Komplek Pelabuhan, maka janganlah dia lewat di jalan depan, tapi jalan belakang. Difahami? Apakah itu bisa difahami perintah untuk sholat di Masjid Al-Ikhlas Komplek Pelabuhan? Enggak kan? Cuman warning, peringatan. Kalau ingin sholat di sini, ketentuan jangan lewat jalan depan, karena di depan lagi dicor, lewat jalan belakang. Tergambar Mas ya? Rasul ngomong, kalau sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, ada yang ingin kurban, maka ketentuannya jangan ngambil rambut, kuku dan yang semisalnya. Berarti kurban tadi dikembalikan kepada keinginan manusia. Kalau mau kurban, maka ketentuannya seperti ini. Kalau enggak, maka enggak ada ketentuan. Difahami? Yang kedua, hadis Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Juga disebutkan dari hadis Al-Barra ibnu Azib bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli thumma narji'u fananhar. Thumma narji'a fananhar. Rasul mengatakan, perkara yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah kita sholat id, kemudian kita balik fananhar, lalu kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Rasul mengatakan, siapa yang melakukan tindakan tersebut, maka dia telah mencocoki sunnah kami.
Difahami? Muttafaqun alaih. Wa qad bawwaba alaihi al-Imamul Bukhari bab sunnatul udhiyah. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, Al-Imam Al-Bukhari buat bab dalam Sahih Bukhari dengan bab apa? Bab sunnatul udhiyah, bab sunnah berkorban. Rasul menyebutkan apa? Faqad asaba sunnatana. Sungguh dia telah mencocoki sunnah kami. Walaupun secara lafaz sunnah ini sebenarnya terkadang yang diinginkan sunnah mustahabbah, terkadang yang diinginkan wajibah, itu tadi. Namun nampaknya di sini Al-Imam Al-Bukhari zahir dari tarjamah bab Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, hukum berkorban adalah sunnah. Qala Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hazm mengatakan, walam yasih an ahadin minas sahaba annaha wajibatun. Tidak sahih pernyataan seorang pun dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwasannya berkorban hukumnya wajib. Wasoha anna ghairu wajibatin anil jumhur. Bahkan yang sahih bahwasanya korban tidaklah wajib, itu diriwayatkan dari jumhur sahabat. Tidak ada satu orang pun sahabat berdasarkan riwayat yang sahih yang menyatakan berkorban adalah wajib. Bahkan ada riwayat-riwayat dari banyak sahabat yang mereka menyatakan korban tidak wajib, seperti riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mereka sengaja tidak berkorban dalam keadaan mereka mampu. Alasannya apa? Karena khawatir nanti dianggap oleh umat itu hukumnya wajib. Jam berapa Isya kita? 7.13. Ya, masih ada waktu. Kemudian syurutul udhiyah, syarat-syarat hewan kurban, syarat-syarat berkurban. Apa syarat berkurban? Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini poin penting. Dalam berkorban harus ikhlas, bukan ikut-ikutan, bukan karena tidak enak, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Jangan juga, dah nanti saya tidak ikhlas, mendingan tidak usah kurban. Daripada tidak ikhlas, mendingan tidak usahlah ikut berkorban. Nanti jawabnya, daripada saya tidak ikhlas, mendingan tidak usahlah ke masjid sholat, nanti juga tidak ikhlas. Itu tidak seperti itu ya pemahamannya. Namun kita diperintahkan ibadah berupaya untuk ikhlas. Li'annal udhiyah ibadah, dikarenakan udhiyah itu berkorban adalah ibadah. Yang namanya ibadah dipersyaratkan ikhlas ya dalam ibadah. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka melainkan diperintahkan, atau tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dalam keadaan lurus. Wa hadza syartun bi ijma'il ulama, dan ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Itu poin pertama, ikhlas lillahi ta'ala.
kalau mau ditambahkan di sana ada syarat yang berikutnya adalah mutaba'atur rasul, ngikut rasul bagaimana berkorban, itu syarat sahnya juga. Sebab kalau tidak mencontoh cara berkorbannya rasul, maka tidak sah. Misal yang dikorbankan sama dia bukan onta tapi jerapah, sahkah? Jawabannya tidak sah. Atau yang dikorbankan sama dia bukan sapi tapi baqaratul wahsyi, kalau bahasa Arabnya sapi liar, ya mungkin banteng mungkin Gus ya, banteng halal kan dimakan? Halal. Banteng itu makan rumput, Pak. Rumput makan rumput. Selagi dia makan rumput masih halal. Tapi kalau dia makan bangkai atau makan misalkan hewan seperti buaya, harimau, berarti kan buas. Tadi banteng sebenarnya tidak buas, cuman dia nabrak itu aja. Difahami? Ya, itu tidak bisa dikorbankan. Lagian juga membahayakan kalau dikorbankan. Ya, nanti malah nabrak jamaah itu tadi. Kerbau diperbolehkan. Bahasa Arab namanya jamus. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan kerbau diperbolehkan untuk dikorbankan. Kerbau, ya. Kecuali kebubuli, ya, yang dari Solo itu jangan dikorbankan, ke penjara. Kebo selamat itu. Kalau dikorbankan urusannya bisa dituntut. Itu yang pertama. Yang kedua, antakuna min bahimatil an'am. Syarat yang kedua, hewan yang dikorbankan merupakan bahimatul an'am. Bahimatul an'am kalau diartikan hewan ternak. Namun maksud dari bahimatul an'am adalah al-ibil, onta, baik laki-laki atau onta jantan betina dan sejenisnya, kemudian sapi dan sejenisnya, masuk juga kerbau, kemudian kambing dan jenis-jenisnya. Kambing kacang, kambing etawa, kibas, dengan berbagai domba, biri-biri tempat kita istilahnya, itu masuk. Dzukuruha wa inatsuha, baik jantan ataupun betina, tidak masalah yang betina ya. Para ulama menyebutkan afdol yang dikorbankan hewan jantan. Kenapa? Alasan mereka dikarenakan dagingnya lebih enak. Lebih enak dibandingkan daging betina. Itu saja. Dan juga korban-korban Rasul itu mengisyaratkan ke jantan. Ada riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, Rasul pernah mengorbankan hewan yang tidak ada biji kemaluannya. Walaupun hadis ini jadi perbincangan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang menyatakan tidak sahih. Kalaupun hadis ini sahih, itu ada isyarat, berarti hewan yang dikorbankan oleh Rasul adalah jantan. Wala tujzi fi ghairiha, dan tidak sah selain bahimatul an'am. Ayam yang dikorbankan, walaupun ayamnya harganya 5 juta, ayam cemani sekalipun dikorbankan tidak bisa. Burung onta misalkan juga tidak bisa, harus onta, betul-betul onta, bukan burung onta. Kuda dikorbankan juga tidak bisa, kuda itu mahal, mungkin sampai 40-50 juta ya kuda itu tadi. Kuda mahal, tapi tidak bisa dikorbankan. Kijang, rusa juga tidak bisa dikorbankan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat itu kami tetapkan
mansakan, ibadah penyembelihan. Jadi ibadah penyembelihan itu bukanlah hanya ada di umat Islam saja, tapi juga ada pada umat-umat terdahulu. Liyadzkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, maka hanya kepadanya lah kalian hendaklah berserah diri dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syartun bi ijma'il ulama, ini adalah syarat dengan kesepakatan para ulama, yaitu syaratnya harus bahimatul an'am. Wa qad naqala al-ijma' jama'atun min ahli ilmi, sungguh telah dinukilkan kesepakatan oleh sekelompok para ulama, minhum An-Nawawi wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazmin wa ghairuhum. Di antara yang menukilkan ijma' adalah An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazm serta yang selain beliau. Wallahu taala alam. Insyaallah taala mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.